Saya sekarang meminta bisa menuliskan slide saya seterusnya. Saya meminta para suami-suami berdiri. Saya akan tanya satu soalan. Kalau kamu rasa kamu lah orang itu, kamu duduk cepat-cepat. Ya? Kalau kamu pikir orang itu, kamu berdiri saja. Oke, siapa antara suami di sini yang takut bini? Sekarang tadi adalah yang disampaikan oleh suami saya tadi adalah prinsip dan belakang dalam komunikasi. Saya yang menyampaikan prinsip. Nah, sekarang prinsip komunikasi yang sehat. Yang pertama, mendengar dengan hati. Macam mana kita dengar dengan hati? Sebenarnya kita dengar pakai apa? Sekarang saya ajak kamu dengar pakai hati. Siapa boleh dengar pakai hati? Dari telinga turun ke hati. Boleh terima juga. Boleh. Oke. Sebenarnya mendengar dari hati ini bukan hanya tentang menerima kata-kata pasangan kita, tetapi juga memahami dari emosi dia, emosi pasangan kita. Kita sebagai istri kan, dan dia sebagai laki saya, macam mana kita mau memahami emosi seorang, macam mana kita mau mendengar dari hati kita, mendengar doa-doa istri. Kadang-kadang contohnya, habis sudah beres di rumahnya. Tapi bagi dia karena biasa saja. Kalau bagi istri habis beres di rumah macam mana? Anak-anak tidak makan, kan satu produk pun tidak makan. Tapi bagi kami, biasa sejak itu nanti saya pergi beli sana, tapi dia tidak tahu kita mau memasak beras, kita mau masak nasi, mau bagi makan satu produk. Jadi di sana. Sebab kita sebagai perempuan dan lelaki, pandangan kita ini berbeza. Cara orang memandang sesuatu benda yang kita anggap serius itu, tidak saja bagi para suami ini. Setuju atau tidak? Setuju. Di sana kamu sebagai lelaki mesti mendengar dari hati dan melihat emosi seorang istri tadi. Di sana. Jadi bagaimana juga mendengar dengan hati? Pertama, beri perhatian penuh ketika pasangan berbicara. Contohnya menyalakan gangguan seperti telepon atau TV. Pernahkah ada satu situasi kamu bila kamu mau meluahkan perasaan? Contohlah dulu, si bini inilah letih betul balik dari kerja kan? Mau meluahlah apa perasaan dia, apa yang berlaku di office kita dengan office dia sama kerjanya. Saya mau cerita kayaknya. Semangat sudah di istri mau cerita lagi. Husband. Saya mau cerita lagi. Apa yang terjadi dekat office. Tapi si suami ini tadi dia telepon ataupun dengan TV. Nah, terabaikan jadi dia punya emosi sudah. Kenapa saya tidak? Kalau suami di sini. Jadi macam mana caranya? Bila istri
Start sudah ada mau emosi kan? Kamu tahu lah bila ada serius. Husband, I have something to tell you. Ada yang saya mau cerita. Jadi husband berkata, apa? Katakan kamu punya apapun yang kamu buat tadi itu, apapun yang kamu pegang, put it down, letakkan ke bawah. Start consider dengan istri dan mendengar dari hati dia. Betul kan tidak? Ada yang buat begini kan tidak? Ada hakikatnya. Jadi lepas ni, be alert. Alert ni sentiasa be observant, sentiasa memperhatikan kalau istri sudah mau macam tu, letakkan dan buka telinga dan dengar dari hati. Kadang-kadang banyak yang perlu diorang cerita, tapi kamu main kan? Nanti komunikasi itu tidak sampai. Oke, boleh? Yang kedua, tunjukkan empati dengan mengaku atau memberi respon positif. Yang ini juga satu. Bila saya bercakap banyak bisa nampaklah perasaan. Macam ni saja. Oke. Ada yang mengalami juga? Sebelum itu dengar apa yang kira-kira lah istri dan suami kan. Setiap kali ada pasangan suami istri, start sudah bercakap lebih mendalam. Kamu memahami keadaan dia sekali. Respon itu paling penting. Jangan kamu terrespon, nanti dia bercakap dengan dinding. Kan? Respon itu yang paling penting. Kamu tidak perlu respon sampai panjang. Oh begitu kah? Oh saya paham perasaan kamu. Begitu. Kan bagus kalau ada respon daripada suami atau istri macam itu kan. Jadi apa yang pasangan kita komunikasi, apa yang dia mau sampaikan kepada kamu itu connect di sana. Dan tidak rasa tidak ada komunikasi dalam sebuah keluarga, dalam pasangan suami istri. Oke? Dan seterusnya jangan cepat menyela atau memberikan penyelesaian tanpa memahami keseluruhan isi hati pasangan. Dan di sini juga macam kata husband saya tadi. Pakai itu jam dengar dulu, kita dengar dulu apa yang mau cakap. Lepas itu baru kita bagi dia solusi. Ataupun baru kita cakap, oh begitu kan? Contoh kadang-kadang kalau kita mau membicarakan ataupun membahaskan apa masalah rumah tangga kita kan, satu pihak itu dengar dulu sampai habis, sampai jam itu habis lah. Dengar dulu apa yang si suami mau bercakap, apa yang si istri mau bercakap, dan baru kita bagi solusi dengan dia. Jangan tadi dia bercakap, oh begitu pula kah? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak macam itu. Terus menyelah apa yang si suami atau si istri discuss, berbincang. Beri waktu kepada pasangan masing-masing untuk meluahkan perasaan kan? Dan yang keempat sudah, gunakan bahasa tubuh yang positif seperti menatap mata pasangan dengan penuh perhatian. Bila kamu last tengok mata laki kamu betul-betul, menatap pasangan mata laki kamu. Bila? Bila? Lupa sudah. Jadi pasangan yang masih baru-baru ini masih hangat lagi. Tidak akan menggunakan padiga tidak. Tapi komunikasi itu menatap. Jangan bila saya bercakap, bila si suami atau si istri bercakap, mata kamu melihat tempat lain, tidak fokus apa yang dia cakapkan. Jadi apa yang pasangan ini coba sampaikan tidak tersampaikan sepenuhnya.
dengan yang mendengar tadi, yang tidak mendengar tadi. Oke, bolehkah? Boleh. Jadi gunakan bahasa tubuh yang positif seperti menatap mata pasangannya dengan penuh perhatian. Yang ini harus dilakukan ya. Bagi pasangan-pasangan berapa puluh tahun, 40 tahun, 30 tahun, harus kamu pernah mata atau suami istri kamu. Coba kamu tengok sekarang, saya tengok. Tengok istri masing-masing. Tengok istri masing-masing. Berbicara dengan kasih. Bagaimana berbicara dengan kasih? Kata-kata yang diucapkan dengan kasih sayang dapat membina hubungan yang lebih erat dan menyerahkan pertelingkahan yang tidak perlu. Macam mana nih? Macam mana berbicara dengan kasih? Macam tadi suami saya begitu, si produser tadi bagi contoh. Dapat kasih kan? Kenapa tidak bercakap dengan bahasa kasih? Saya, bahasa kasih, kan bagus kan dibuat macam-macam. Tidak kan? Setuju kan? Kita lihat ngomong dulu. Biasakan, kita sebagai suami istri ini, biasakan bagian dengan kata-kata kasih, kata-kata sayang. Bukan dulu kamu pasal dompet, sayang. Jadi kamu pilih jadi baik. Kita mesti menunjukkan contoh kepada anak-anak juga kan. Dari saya akan bilang kamu tidak selalu melanggar suami atau istri kamu dengan panggilan yang bagus. Sayang, dear, apa lagi? Tadi, anak-anak pada ikut tahu. Oh, mama saya ini dong. Mami saya saling menyayangi. Satu role model yang baik sudah. Kan tidak susah. Saya berharap lain kali kalau saya ada rezeki anak hari-hari sebagai laki saya depan anak saya begitu. Saya berharap macam tidak ada contoh mengajar cinta kasih dari rumah. Seterusnya, pilih kata-kata yang membina dan menguatkan pasangan dan bukan yang menyakitkan atau merendahkan. Yang ini yang selalu terjadi. Jika kita punya budaya, boleh cakap macam itu, merendahkan. Dan mungkin secara tidak sengaja atau mungkin secara berjenaka. Tapi ini yang sering saya lihat. Contohnya, mau saya bagi contoh? Boleh. Contohnya, nah ibu-ibu ini berkumpul. Lumur di laki guna. Saya punya laki. Ini tidak, saya punya laki lagi tu. Katakan.
itu juga laki kamu, itu juga suami istri kamu yang sama susah. Kan kamu masa kawin itu, ibu tuh yang saya tahu sama tuh bersama dengan kesenangannya dan kesusahannya. Nah, kenapa mesti mencintai orang? Kenapa? Kamu rasa kalau kamu jalan makan ini laki kerja, laki kamu akan berubah? Apa yang kamu dapat? Mengkaitkan suami dan diri kamu sendiri. Mau juga kamu lagi dengan dia? Nah, kamu pikir yang aku tidak bisa kamu sentuh? Sangat sentuh. Kenapa tidak kamu sentiasa mengagungkan kamu punya husband itu? Menerima kelemahan dan itu mengagungkan. Kamu terbalikan situasi begitu. Kalau contoh betul lagi kamu dikatakan tidak pernah tolong, kamu jangan. Tapi betul kan dia tidak langsung menolong? Ada kan? Sedikit. Tapi ada. Ya, tapi apa? Kenapa kamu tidak besar-besarkan yang ada uang sedikit tuh? Nanti pada ngomongkan. Kenapa tidak ada? Kenapa? Dan kalian mungkin pasti kalau ada perjumpaan ibu-ibu, istri-istri, apa aku pernah kalau ngaji nih tiga belum masuk baju. Jadi bila kamu bercakap macam itu, kita benda yang positif. Mungkin nanti bini-bini yang lain akan tetap bercakap benda yang positif. Bila lagi kamu tahu, bini saya ini sangat mengagumkan saya, tidak akan membuatkan yang proud, bangga. Kan? Lepas diubah. Jangan cakap lagi saya tidak tahu saya cuci baju. Ada juga yang buat cuma mungkin bukan hari-hari kan? Boleh tak? Kerjasama dalam perkawinan. Lagi, bagaimana berbicara dengan kasih? Gunakan perkataan saya dengan contoh saya rasa sedih atau bukan awal selalu. Yang boleh membuat pasangan defensif. Yang ini sama cakap dulu. Yang defensif. Bila maksud dari sini ya, menggunakan perkataan saya selain daripada awak. Kenapa saya cakap begitu saya? Dan bukan awak. Bila kita sentiasa menggunakan kamu, awak tu kamu lah kan? Kamu tu tadi. Dia yang ada dengan kamunya. Dia yang tadi ada awak. Kamu lah tu tadi. Kenapa bukan saya? Tadi kan kenapa bukan begitu? Kan suami istri ini seluruhnya keputusan kita buat bersama. Jadi tidak ada istilah saya atau awak macam itu. Kenapa tidak berubah? Ya, mungkin saya yang buat keputusan, tapi mungkin husband ataupun suami juga mengambil bahagian daripada membuat keputusan itu tadi kan. Jadi maksudnya di sini yang boleh membuat pasangan defensif. Bila kamu sentiasa menggunakan perkataan awak, di sana kamu sudah membina satu tembok defensif. Kamu tahu defensif itu apa? Sentiasa defensif. Sistem? Pertahankan diri. Membela diri. Sentiasa membela diri. Bila kamu sentiasa membela diri itu, jadi di sana nampak sangat kamu tidak ada pernah bersalah. Bolehkah macam itu kamu tidak ada masalahnya? Very defensive. Defensive ni macam, bukan aku ni tadi. Dia, bukan saya lah tadi. Sentiasa tidak mengiyakan bila ada pendapat tu. Itu salah satu indikasi yang tidak bagus. Sebab bila kamu berdiskusi, kamu sudah menanam atau membuka satu tembok untuk komunikasi. Great walk. Ya, tembok satu tembok yang betul-betul
dengan pasangan kamu tadi itu. Hari-hari kamu defensif, hari-hari kamu simpan bata di sana, sampai satu hari laki itu tidak mau cakap dengan kamu, istri itu tidak mau cakap, kenapa? Sebab sudah ada halangan di sana. Kita mau cakapkan, dan kau sudah kamu akan membela diri kamu sendiri. Boleh? Itu sering terjadi. Jadi kita manusia ada perusahaan. Dengan bapak mama punya laki Macam mana itu? Dulu ada masak asam, Nanti kita akan bicara. Oke, yang seterusnya. Sudah luar juga. Oke, boleh teruskan? Seterusnya, berterus terang dan jujur. Yang ini yang banyak masalah sekarang ini, tidak jujur. Tidak jujur. Tidak jujur ini tidak semestinya dia curang. Ada sudah contohnya, tidak jujur. Ada sudah contohnya di sana. Oke, jadi berterus terang dan jujur. Kejujuran adalah asas kepercayaan dalam perkawinan. Tanpa kejujuran, hubungan boleh rapuh dan dipenuhi dengan keraguan. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan jujur? Contohnya di sini. Dulu masa kami mulai kawin dulu, mungkin disebabkan terbiasa hidup berpergian, tidak ada pasangan, kan macam itu. So saling tidak mengambil antara satu sama lain, di mana keberadaan apa yang kamu buat, kamu dengan siapa. Begitu. Jadi benar-benar macam ini sentiasa menimbulkan keraguan. Para istri, saya tanya kamu, bila lagi kamu tidak meses, kamu tidak beritahu. Dia cakap macam ini, saya pergi memancing lah, dia cakap konola, nanti pukul 7 saya balik, dia bilang. Sekarang pukul 8 tidak ada update, tidak ada pun dia balik. Pukul 9 tidak ada balik. Pukul 10 meses pun tidak ada. Apa jadi di sana? Lain. Tidak ada lain. Supaya tidak menimbulkan satu keraguan dan satu apa? Risau apa? Risau. Kan betul tak? Betul. Para suami kan, kalau suami kan istri, walaupun keberadaan kamu, update-lah dengan istri. Tidak ada rasa risau. Tidak, jadi kita mengelakkan keraguan di sana. Bolehkah? Kalau telepon, kalau dia lama tidak datang, mana dia nih? Jam sudah berapa? Telepon tidak jawab.
pasangan, tetapi sampaikan dengan cara yang baik dan penuh kasih. Jangan sembunyi perasaan yang benar karena takut. Yang itu, hari itu dalam rangka kucing saya 3 ekor, harus mati kucing saya. Tidak berani beritahu saya sampai saya balik rumah. Kenapa kucing saya 3 ekor mati? Saya nangis betul-betul di sana. Kenapa kau tidak cakap dengan saya kalau masih tidak punya kucing? Kau tidak akan menyembunyikan perasaan takut, sebab tidak ingin menyakiti pasangan yang ini. Sebenarnya bagus juga kalau ada terus terang. Jadi rasa sakit itu tidak sangat sakit. Terus terang, sorry kalau sudah senang dengan punya kucing. Jadi bila sebenarnya saya bersedia, dengan bersedia dengan saya punya itu. Tapi saya sudah bersedia mati dan kucing saya tidak ada lagi. Kalau yang sampai di rumah saya begini, kau mati aduh. Sangat itu. Jadi di sana jangan sembunyikan perasaan sebenar hanya karena takut menyakiti pasangan. Sebenarnya bagus juga tuh. Tapi sebaik-baiknya sentiasa jujur dengan pasangan. Sebab kenapa? Kita suami istri ini kita punya apa? Bukan jadi satu katil. Jadi disebutkan bila dia berterus terang tidak macam-macamnya. Berterus terang. Jadi bahagia itu macam mana? Kita sebenarnya sudah di sini. Nanti lah saya pikirkan itu. Oke, next. Bersikap terbuka dalam berbicara tentang perasaan, harapan dan keinginan dalam hubungan. Bersikap terbuka. Yang ini, be open. Yang ini saya selalu cakap. Sebagai satu pasangan suami istri, sorry ya, jangan tidak hilang. Saya akan cepatkan saya punya hilang. Sebagai pasangan suami istri, kita mesti be transparent. Transparent yang paling singkat. Transparent to each other. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita alami, apa yang sedang kita bergelut, perasaan yang kita bergelut itu mesti dilihat itu kita punya husband. Mesti husband ataupun suami ini suami atau istri lah tadi mesti tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Jangan kita menyimpan perasaan itu, sebab satu macam saya cakap tadi tidak ingin menyakiti hati perasaan si istri atau si suami ini. Sentiasa berterus terang dalam apa yang masalah. Contohnya kamu program dengan orang 10.000, berterus terang dengan lagi kamu supaya di sana kamu apa dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Macam itu contohnya lah. Apa saja masalah yang kita hadapi, seberat-berat masalah yang kita hadapi, share dengan husband, share dengan wife masing-masing. Supaya kamu punya beban pun tidak sangat berat dan senang. Dan seterusnya, hormati perasaan pasangan. Hormati perasaan pasangan. Setiap individu mempunyai emosi dan keperluan yang berbeza. Menghormati perasaan pasangan menunjukkan penghargaan dan kasih sayang terhadap mereka. Macam mana menghormati perasaan pasangan kita? Macam mana? Yang ini sangat sensitif. Menghormati perasaan pasangan. Seperti yang saya bagi contoh tadi kan, kita suka merendahkan pasangan kita di depan orang lain. Sometimes kan benda itu kita tidak secara sengaja membuat benda itu, mungkin secara berjenaka. Tetapi ingin saya ingatkan kepada para istri, lelaki ini egonya sangat tinggi. Itu yang kamu mau jaga juga. Pride dia, bukan ego, dia punya pride itu sangat tinggi. Nah, mahkota orang kita ada mahkota tinggi, jadi mahkota orang itu di sana. Itu yang
sudah di mata orang. Martabatnya itu turun sudah. Jadi kamu orang tengok laki kamu macam mana? Sebagai laki yang jahat, kamu mau pernah kamu tahu segala kelemahan lelaki kamu? Kamu punya husband tadi, tidak akan begitu. Apapun kelemahan suami, apapun kelemahan istri, kamu berdua satu yang tahu. Always keep apa yang always keep sentiasa menyimpan rahasia dalam kamar itu. Ya. Tidak perlu diceritakan kepada ibu dan kepada adik-adik. Menjaga perasaan, menghormati perasaan orang. Begitu. Kalau kamu ada masalah dengan suami istri, kamu sendiri sudah tahu apa masalah kamu. Karena bila ada percampuran dari luar itu, siapa? Hancur. Memang. Kenapa? Sebab orang di luar belakang kita itu sangat pernah itu. Bulan ini boleh lagi. Jangan kau balik ke rumah suami kau. Cari yang intinya. Nanti jangan kau tinggalkan. Sentiasa menjaga dan menghormati perasaan pasangan. Jangan meremehkan orang juga, walaupun kita tidak sependapat. Yang macam ini saya cakap, jangan merendahkan atau meremehkan pasangan kita tadi. Gunakan kata-kata yang memberikan perhargaan. Bila kamu pernah cakap dengan suami kamu, saya menghargai apa yang kamu buat. Pernah cakap macam itu kan dengan suami kamu, dengan istri kamu? Tidak pernah. Ya, sebagai pasangan suami istri, kita mau dihargai oleh pasangan kita. Menghargai, walaupun dia cuci baju itu sebulan sekali, masih menghargai. Setiap yang menghargai, sentiasa menghargai. Dan ucapkan, jangan kamu simpan dalam hati, nanti dia tidak tahu. Kamu mesti beritahu dia. Terima kasih, saya menghargai apa yang kamu buat. Kan kata-kata itu lebih tinggi daripada kamu simpan dalam hati sebenarnya. Tuhan sudah tahu kamu puji dia. Sampai nanti dia tidak tahu kamu pernah puji dia. Kan, cakap. Yang ini praktiskan sentiasa. Kalau waktu lepas dia habis masak, terima kasih istri. Kamu contoh kan? Terima kasih Sun. Oke, boleh? Ada pas lagi praktis cakap baca Tuhan hari-hari. Praktis saya. Oke, tangan dia. Oke, selesai konflik dengan nama itu saya minta. Itu saya punya topik besok. Menyelesaikan konfliknya. Dengan itu dari 1 Korintus 13 ayat 45, kasih itu sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang ini memang apa standar dari kan ayat-ayat kita kasih ini 1 Korintus ini memang standar. Kalau kamu tidak tahu ini kamu baca 1 Korintus. Ayat cinta-cinta di belakangku. Nah ini tadi.
defensif. Nah, ini yang saya ceritakan tadi itu. Bersifat defensif. Jangan. Boleh? Gunakan kata-kata yang membangun dan memberi semangat kepada pasangan. Hari-hari kamu bagi motivasi dengan suami. Siap, gimana? Elakkan kata-kata yang menggunakan pasangan ini sudah saya bagi contoh tadi. Mendengar dengan hati. Oh, ini sudah tadi mendengar pasangan. Mendengar pasangan dengan sepenuh hati sebelum memberikan respon. Jangan sekadar mendengar dan membalas, tapi benar-benar memahami perasaan pasangan. Ini gunakan sentuhan dan pandangan mata. Sentuh lagi kamu tuh, sentuh lagi kamu tuh. Berdoa bersama pasangan. Yang ini pun saya akan cerita lebih lanjut esok. Topik esok berdoa bersama pasangan. Amoris Laetitia, komunikasi dalam keluarga haruslah dengan kelembutan dan penghormatan. Walaupun saya sama macam ini, kan saya ada tumbang sedikit bahasa sebenarnya. Tapi di rumah saya bagus dengan laki saya. Oke, sini juga Matius 18 ayat 19 ke 20. Baca bersama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Oke, yang ini komunikasi dalam doa. Komunikasi dalam doa bersama. Oke. Komunikasi dalam doa bersama adalah berdoa bersama setiap hari. Yang ini saya bertanya, satu hari kamu ada berdoa tidak dengan pasangan masing-masing? Makanya tidur. Jadi adalah disarankan kamu spend 15 menit satu hari berdoa dengan pasangan. 15 menit. Baik, mau tidur kah? Lepas bangun kah? Semua itu bersyukur. Biasa mengucap syukur atas pasangan masing-masing. Terima kasih Tuhan atas pasangan, atas suami yang Engkau berikan padaku selama ini. Kenapa? Suami atau istri itu adalah satu gift. Gift apa? Hadiah. Hadiah gift. Pemberian. Hadiah daripada Tuhan. Jadi sentiasa mensyukuri apa yang telah Tuhan bagi kamu. Nah, kalau kamu cakap lagi saya yang ini tidak bagus, kamu tidak tahu kemana, tahu yang kamu tidak mau ini, yang dengan yang kamu mau ini, nah itu yang daripada kamu mau. Jadi sentiasa mensyukuri baik apapun lagi kamu, kelemahan dan kelebihan dia. Next, memohon bimbingan Roh Kudus untuk komunikasi yang lebih baik. Oke, contoh berapa pasangan? Baca bersama-sama dan apa itu? Dapat, oke, baca bersama. Tuhan, ajarkan kami untuk mendengar dengan kasih,
berbicara dengan kelembutan, dan memahami dengan kesabaran. Berkatilah komunikasi kami agar perkawinan kami menjadi saksi cintamu. Amin. Ini doanya boleh dong hari ini. Ambil gambar ini. Oke, sekejap lagi saya buat satu aktiviti sekejap saja. 4 minit. 2 minit lelaki, 2 minit perempuan. Sebelum kita tutup dan 10:30. Latihan mendengar secara aktif, seorang bercakap selama 2 menit dan pasangan hanya mendengar tanpa menyambung, kemudian ulang semula apa yang difahami. Yang ini akan kamu bincangkan dengan pasangan kamu. 1. Apa yang saya hargai tentang perkawinan kita? Cabaran yang saya hadapi dalam komunikasi dengan pasangan. Harapan saya untuk perkawinan kita. Oke, sekarang husband and wife. Sepakat? Kamu duduk berdepan. Pusing kursi kamu sekarang. Cepat, satu kali sudah. Berdepan betul-betul. Saya tidak mau yang berdepan. Siapa mau cakap dulu? Suami kan? Saya bagi si suami lah bercakap sebab istri selalu bercakap dulu. Jadi sekarang saya bagi suami bercakap, istri dengar. 2 minit lah, 2 minit. Apa yang sekarang si suami kamu akan ceritakan apa yang kamu hargai tentang perkawinan kamu itu. Dan kedua, apa cabaran kamu selama kamu berkahwin, cabaran kamu berkomunikasi dengan istri kamu, dan yang keempat, harapan kamu untuk perkawinan. Oke? 2 menit kalau setelah itu, tengok. Oke? Bercakap, lihat mata pasangan kamu. Oke, start. 1, 2, 3. Suami bercakap, istri dengar. Yang pertama, apa yang saya hargai tentang perkawinan kita? Cakap. Apa yang saya hargai tentang perkawinan kita? Kalau ambil gambar, dia baru macam ini. Oke, kalau yang pertama, yang ini kamu tanya. Yang pertama, apa yang saya hargai tentang perkawinan kita? Oke, start. Itu saja yang kamu cakap. Apa yang saya hargai tentang perkawinan kita? Suami start bercakap. Saya hargai tentang perkawinan tua. Suami meluapkan perasaan dengan istri. Sebenarnya istri dengar. Oke, suami bercakap. Apa yang kamu hargai tentang perkawinan kamu? Cakap saya. Cakap. Keluar.
Sekarang dunia bercakap laki yang benar, oke? Ini mesti cabaran yang saya hadapi dalam komunikasi dengan pasangan. Cabaran yang kamu hadapi dalam komunikasi dengan pasangan kamu. Kamu cakaplah kenapa? Itu cabarannya. Mari kita mulai. 1, 2, 3, istri cakap. Macam mana bercakap dengan husband? Nama kamu tidak bercakap sama husband? Ada satu balik hari pertama aku berkahwin. Begitu kan? Kalau ada. Tidak ada betul. Boleh kita sudah. Lagi kita sambungan. Komunikasi yang baik membina perkawinan yang kuat, dan pasangan yang berdoa bersama akan lebih dekat dengan Tuhan dan satu sama lain. Kasih dalam komunikasi akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi doanya begini: Tuhan berkatilah lidah kami agar berbicara dengan kasih, dan hati kami agar mendengar dengan rendah hati, sentiasa mendengarkan hati kita, dan lidahnya mengucapkan kasih. Ini ada doa ayatnya 1 Korintus bab 16. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Maksudnya di sini, konsepnya di sini, pekerjaan itu adalah kita. Pekerjaan kita yang melayani antara satu sama lain. Itu adalah panggilan berkeluarga, panggilan perkawinan. Sentiasa melayani satu dengan lain. Jadi melayanilah pekerjaan, melakukanlah pekerjaanmu dalam kasih. Melayanilah dalam kasih dan rendah hati. Boleh? Boleh. Habis. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ada. Malah tuh. Doa. Yang kurang. Saya serahkan saya kepada husband saya. Kalau tidak, saya tidak bersyukur.